Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husnul Wafa dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan mempraktikkan statistik parametrik uji ANOVA. Uji ANOVA itu merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Nah, di ANOVA itu ada dua, one way ANOVA dan two way ANOVA. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan kasus one way ANOVA. Sini udah ada contoh kasusnya. Nah, contoh kasus mahasiswa Fakultas Kedokteran Yarsi angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Nah, ini yaitu pasien peminum obat merek X menjadi kelompok pasien nomor 1, obat merek Y menjadi kelompok pasien 2, dan obat merek Z menjadi kelompok pasien 3. Yang keterangannya itu sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum yang merupakan 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Variabel value 1. Kelompok pasien 1, pasien peminum obat merek X. Kelompok pasien 2, pasien peminum obat merek Y. Kelompok pasien 3, pasien peminum obat Z. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan kasusnya. Sini kita akan menginput data Excel ke SPSS. Oke. Nah, nih. Nah, di sini interpretasinya tekanan darah. Sebentar. Nah, tekanan darah 125 itu terdapat pada obat X dan tekanan darah 125 juga terdapat obat Y. Nah, di sini sekarang kita akan merubah string menjadi numerik untuk kelompok. Caranya seperti minggu kemarin. Kelompok value obat X 1, obat Y 2, 2, obat Z 3. Kita klik continue. Oke. Nah, di sini sudah terganti menjadi numerik. Jangan lupa type-nya ganti numerik. Value-nya ya 1 obat X, 2 obat Y, 3 obat Z. Klik add. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke analyze, compare means, one way ANOVA. Nah, tekanan darah kita masuk ke dependent list, kelompok pasien kita masukkan ke faktor. Nah, di sini kan ada post hoc sama option. Kita awal milih option. Di option ini kita milih statistik deskriptif dan statistik homogeneity of variance test. Continue. Post hocnya juga kita menggunakan varian Bonferroni dan 2K. Continue. Kita klik OK. Ini dia outputnya. Sekarang kita akan interpretasi dari statistik deskriptif dulu ya. Nah, di sini ada obat X, Y, Z. Nah, ini total pasien dari kelompok X, Y dan Z itu totalnya ada 21. Nah, minnya itu 125, 125,00, 152,14. Nah, di obat X ini dapat minimum tekanan darahnya itu 110 dan maksimumnya 140. Dan juga Y di sini tekanan minimumnya itu 105 dan tekanan maksimumnya itu 140. Z juga 130 minimumnya, maksimumnya 175. Itu dia sih interpretasi dari statistik deskriptif. Sekarang kita lanjut ke test of homogeneity of variance. Ini langkah untuk lanjut
menganalisis one way ANOVA. Jadi kita di sini harus ini dulu. Nah, harus menguji kesamaan variance-nya dulu. Pada tabel test of homogeneity of variance di atas ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai variance yang sama atau homogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan pada nilai sig dengan nilai signifikan yang digunakan SPSS secara default menggunakan nilai signifikan 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan atau sig, hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan terhadap variance apabila nilai signifikan atau sig lebih besar dari probabilitasnya itu 0,05, maka data tersebut mempunyai variance yang sama. Dan sebaliknya apabila nilai signifikan lebih kecil dari probabilitas atau 0,05, maka data tersebut mempunyai variance yang berbeda. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Di sini test of homogeneity of variance, tekanan darah, levelnya statistiknya itu 0,352, degree of freedom satunya itu 2, degree of freedomnya itu 18. Nah, ini signifikannya nih 0,708. Nah, 0,708 lebih besar daripada 0,05. Jadi kita bisa lihat lagi. Kalau signifikan lebih besar dari 0,05 atau probabilitas, maka data tersebut mempunyai variance yang sama. Nah, jadi di sini lolos untuk pengujian one way ANOVA. Jadi kita lanjut ke pengujian one way ANOVA. Sekarang kita akan menginterpretasi statistik ANOVA-nya ya. Nah, di ANOVA ini ada hipotesis dan kriterianya. Hipotesisnya itu A0 rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan Z adalah sama. Kalau HA rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama, berarti ada perbedaan. Syarat agar diterima atau tidaknya itu sebagai berikut. Apabila signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Apabila signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi di sini ada degree of freedomnya 2 dan 18, dan F hitungnya itu 10,005, signifikannya itu 0,001. Maka 0,001 itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, jadi rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat X, obat Y, dan Z adalah tidak sama. Nah, sekarang kita akan menguji melalui F hitung. F hitung ini sama seperti minggu lalu yang T hitung dan T table. Nah, ini sama. Kita lihat. Jadi selain bandingkan antara nilai signifikan dengan probabilitas, ada cara lain. Nah, ini dia caranya nih. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan H ditolak. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nih, kita buka dulu. Nah, ini dia F tabelnya. Jadi F tabel degree, kita lihat degree of freedomnya itu ya. Degree of freedomnya itu 2 dan 18. Jadi kalau yang degree of freedom yang pertama itu kan 2. Jadi masuknya ke itu untuk pembilang, dan yang 2 itu, yang 18 itu
untuk menyebut N2. Nah, di sini 2 dan kita cari 18. Jadi 3,55. Maka jadi F tabelnya itu 3,55. F hitungnya itu 10,005. Maka kita bisa ambil keputusan F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi rata-rata tekanan darah, HA itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama. Berarti adanya perbedaan. Sekarang kita lanjut ke post hoc test. Kita buka dulu PPT-nya, maaf. Post hoc test digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Kita buka lagi outputnya. Nah, jadi kita ambil contoh dari 2K HSD. Kelompok pasien obat X terhadap kelompok pasien obat Y. Mean difference-nya itu 0,000. Nah, di sini kelihatan nggak ada bintangnya ya. Jadi secara statistik itu tidak signifikan. Nih, signya juga kan 1,000 lebih besar daripada 0,05. Yang kita ambil contoh lagi dari Bonferroni yang Y terhadap Z. Nah, di sini mean difference-nya itu minus 27,143. Di sini kelihatan ada bintangnya. Dan di sini juga 0,003. Jadi 0,003 signya itu lebih kecil daripada 0,05. Bisa ambil kesimpulan secara statistik itu tidak signifikan. Nah, sekarang kita akan membandingkan menggunakan homogeneous subsets. Sini ada 2K HSD dong ya. Kelompok pasien obat X, obat Y, dan Z. Nah, di sini hitung 7. Rata-ratanya 7 semua. Nah, obat X itu 125,00, obat Y 125,00. Nah, di sini di duanya itu ada obat Z 152,14. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan obat Z berbeda dengan obat X dan Y. Nah, sampai di situ saja praktek dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.